Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lira Tasya Agatha, mahasiswi Universitas Cyber Asia, Prodi Manajemen, kelas MJ 205 dalam mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Saya akan menjelaskan terkait fenomena terjadinya gagal bayar pada perusahaan asuransi. Menurut Simanjuntak, tahun 1980, asuransi adalah sebuah industri jasa keuangan non-perbankan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk pembayaran premi sebagai imbalan baliknya. Perusahaan asuransi menjanjikan untuk mengembalikan kondisi tertanggungnya seperti sebelum terjadinya kerugian. Asuransi timbul karena kebutuhan masyarakat, kesadaran akan kerugian yang akan timbul kemudian hari menjadi titik tolak dibutuhkannya lembaga perasuransian. Timbulnya suatu risiko menjadi kenyataan yang belum dapat dipastikan, sementara kemungkinan kerugian yang akan dialami seorang merupakan suatu hal yang tidak diinginkan. Gagal bayar asuransi, fenomena yang saat ini menjadi tamparan keras untuk dunia asuransi adalah banyaknya perusahaan asuransi yang mengalami permasalahan gagal bayar. Permasalahan gagal bayar sendiri adalah keadaan yang tidak dapat dipenuhi kewajiban oleh pihak perusahaan asuransi terhadap dana nasabah yang telah dipercayai untuk dikelola. Industri asuransi yang pada dasarnya mempunyai tugas pengalihan resiko oleh nasabah yang diharapkan mampu untuk memenuhi hak-hak nasabahnya dalam keadaan terburuk, namun pada kenyataan yang terjadi perusahaan asuransi tidak mampu untuk mengembalikan hak-hak nasabah asuransi akibat permasalahan gagal bayar yang disebabkan oleh faktor internal perusahaan dan lemahnya lembaga pengawas, yang menjadikan dampak yang dapat mempengaruhi perekonomian negara dan nama baik asuransi itu sendiri. Perusahaan asuransi dalam menjalankan bisnisnya untuk mendapatkan keuntungan yang optimal, perusahaan asuransi tentunya harus bisa menjual polis yang lebih tinggi dari pembayaran klaim. Loss ratio atau rasio kerugian merupakan perbandingan antara pendapatan premi neto dengan total beban klaim, baik klaim manfaat atau klaim penebusan unit atau surrender. Semakin kecil angka loss ratio menandakan bahwa penjualan premi lebih besar ketimbang klaim yang dilakukan perusahaan tersebut. Rasio yang kerugian yang berada di atas 100% bisa menandakan dua hal. Perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau bisa saja perusahaan sedang melakukan kegiatan promosi atau pembiayaan demi meraih banyak nasabah. Sumbernya dari cnbcindonesia.com. Contoh kasusnya seperti dalam hal contoh kasus asuransi jiwa bersama AJB Bumi Putra 1912 mengalami kesalahan pengelolaan perusahaan yang menyebabkan perusahaan mengalami keterlambatan pembayaran klaim. Kompas.com mencatat di akhir tahun 2018, perusahaan ini mengalami gagal bayar klaim asuransi kepada para nasabah karena kewajiban yang harus dibayarkan lebih besar dengan aset yang dimiliki. Hal tersebut merupakan kesalahan perusahaan dalam mempertimbangkan loss ratio. Saat ini, Bumi Putra telah dalam tahap pelaksanaan Rencana Penyihatan Keuangan atau RPK, berupa pertanggungan bersama yang mengakibatkan penurunan manfaat polis. Peran pemerintah terhadap fenomena gagal bayar asuransi. Pemerintah melakukan berbagai upaya guna mengembalikan kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan dengan melakukan berbagai perubahan pada sektor lembaga keuangan, peraturan perundang-undangan, dan pembentukan suatu lembaga baru yang diharapkan menjadi titik balik penyerapan kepercayaan masyarakat. Ada dua tindakan pemerintah yang dilakukan adalah satu, dibentuknya lembaga penjamin simpanan atau dapat disebut LPS yang memiliki tugas untuk menjamin setiap dana masyarakat
Hal ini menunjukkan keadaan yang perlahan membaik sampai saat ini. Yang kedua adalah dibentuknya Undang-Undang Perasuransian Pasal 53 yang mewajibkan dibentuknya suatu lembaga penjamin polis yang seharusnya sudah dibentuk pada tahun 2017 sebagai sarana nasabah dalam melakukan klaim apabila perusahaan asuransi mengalami keadaan gagal bayar. Selanjutnya, peran OJK terhadap fenomena gagal bayar asuransi. Lembaga OJK sendiri mempunyai fungsi dan tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan dalam setiap kegiatan sektor jasa keuangan, independen dan akuntabel. Munculnya kasus gagal bayar perusahaan asuransi menunjukkan lemahnya pengawasan OJK terhadap lembaga keuangan non-perbankan. Kondisi itulah yang harus menjadi perhatian OJK sebagai pembina dan pengawas perasuransian. OJK harus lebih optimal agar pelindungan konsumen bisa semakin lebih baik lagi ke depannya. Adapun upaya masyarakat atau konsumen dalam memilih perusahaan perasuransian. Yang pertama, terdaftar di OJK dan asosiasi. Yang kedua, memiliki reputasi perusahaan yang baik. Yang ketiga, pilih agen yang berlisensi. Dan yang keempat, memiliki banyak rekanan pusat kesehatan berkualitas. Peran masyarakat dalam asuransi sendiri, bagi masyarakat penting untuk lebih mendalami wawasan yang lebih baik terkait pemahaman terhadap upaya perusahaan asuransi untuk mencegah terjadinya gagal bayar dan solusi penyelesaian permasalahan gagal bayar. Diusahakan masyarakat atau konsumen agar lebih cermat dan teliti jika mengikuti perasuransian, sehingga tidak mengalami kerugian akibat kesalahan dalam memilih asuransi. Dipastikan agar masyarakat mampu memilih asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan mampu melindungi semua aset dan mendapatkan perlindungan yang terbaik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.